anak jadi ujian. Dan anak itu menjadi qurratul a'yun. Sebagaimana doa yang senantiasa kita minta kepada Allah setiap habis sholat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratal a'yun waj'al muttaqina imama. Doa ini ada dalam surah Al-Furqan ayat 74. Ya Allah, aku mohon ya Allah, jadikanlah pasangan-pasanganku, anak-anak keturunanku menjadi qurratul a'yun, penyejuk hati. Bapak Ibu, kalau anak kira-kira beranting-anting yang laki-laki, kira-kira Bapak Ibu kalau anak-anak laki-laki kita, wah pakai bahasa Minang ini sedikit, bertato, telinganya dikasih anting, hidungnya dikasih anting, yang celananya sobek-sobek, rambutnya panjang, ya kalungnya rantai. Kira-kira ciri-ciri laki solehan enggak itu Bapak Ibu? Dan itu banyak stoknya di Pekanbaru. Manusia-manusia kayak begitu. Saya tanya, nah kok bisa di sini? Ada ayah ibu? Ada. Saya kira keluar dari Batu. Ada ayahnya. Ayahnya kemana? Nggak sempat mendidik anaknya. Padahal anak itu bisa menjadi qurratul a'yun, investasi. Saya akan ceritakan. Dalam kisah ini ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Bapak Ibu, kalau tidak percaya nanti Bu, berharganya anak yang soleh bukan sekarang Bu. Boleh jadi sekarang kita ini tidak mendapatkan anak apa-apa, kita habis sekolahkan mereka, habis biaya. Nah itu yang kita dapatkan, bergelar, kemudian dia bisa bekerja, kemudian kita berharap dibikinkan rumah, dibikinkan sekolah, dibikinkan macam-macam. Enggak itu, kalau itu kecewa Bapak Ibu. Tetangga saya menyekolahkan anak sampai ke Amerika, ke Jerman, belum menikmati hasil dari anak sudah meninggal dunia. Kecewa kalau kita berharap anak balasan dari uang yang kita sudah keluarkan itu adalah berbentuk materi. Salah. Anak itu investasi untuk akhirat. Dikisahkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, pada suatu hari satu keluarga ini dihisab oleh Allah. Ternyata ayah ibunya masuk neraka, semuanya masuk neraka. Bapak ibunya masuk neraka, anak yang selamat. Diperhatikan, pentingnya punya anak yang soleh dan soleha, investasi. Begitu sampai ke gerbang pintu surga, Allah ngomong sama anaknya, udkhul jannah, silakan masuk surga kamu. Apa jawaban anak yang luar biasa, anak yang soleh? La yadkhul jannata hatta nara abauna wa ummahatuna. Ya Allah, saya tak akan masuk surga sebelum ayah dan ibuku juga masuk surga. Tuh pembelaan anak yang soleh dan soleh nanti di akhirat Bapak Ibu. Sekarang nggak akan bisa semua itu kita lihat. Kemudian Allah mengulangi lagi, udkhul jannata, silakan kamu berhak masuk surga. Diulang lagi jawaban anak, la yadkhul jannata hatta nara abauna wa ummahatuna. Ya Allah, aku belum mau masuk surga sebelum ayahku masuk surga. Maka Allah mengizinkan anak ini untuk memberikan syafaat kepada orang tua. Itulah yang kemarin disampaikan, idza mata insanu inqata amalu illa bisalasin. Terputus seluruh amal solehnya kecuali 3 perkara, ya. Wa waladun soleh yad'ulahu. Salah satunya meninggalkan anak yang soleh. Akhirnya dicari-cari anaknya ini, mencari ayah ibunya di neraka, sedang meraung-raung Bapak Ibu, telanjang ibu, makan darah, minum nanah, minta air, tidak ada yang mengasih air, minta 1 suap nasi, tidak ada ngasih, meraung-raung. Siapa akan menolong? Saat ini kalau kita sakit ada yang menolong, kalau sudah di neraka siapa yang akan menolong? Hanya satu-satunya anak, bukan tetangga, bukan atasan kita, anak, ya, anak Bapak Ibu. Akhirnya anaknya, ya, mengulurkan tangannya, menggandeng kedua tangannya, kemudian dimandikan di telaga, kemudian dia berguguran seluruh bekas-bekas jahanam tadi sampai ke gerbang pintu surga. Allah berfirman yang ketiga kali, udkhul jannata antum wa abauna wa ummahatuna. Sekarang silakan kamu masuk bersama ayah dan ibumu, sesuai dengan firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 23. Jannatu adadi yadkhuluna wa man sholaha min abaina wa azwajina wa dzurriyyatina. Surga Aden nanti akan dimasuki dengan orang-orang soleh dari bapak-bapakmu, suami istrimu, kemudian anak keturunanmu. Masuk surga, malaikat, ya, nunggu di depan pintu surga sambil merunduk, sambil mengucapkan salamun alaikum bima sobartum fa ni'ma uqbadar. Selamat ya,
atas prestasimu, kesabaranmu di dunia. Sekarang kamu masuk surga. Setelah itu kamu tidak akan pernah merasakan penatnya apapun. Itu yang mesti kita impikan Bapak Ibu. Dunia ini sebentar. Pertemuan kita dengan anak istri sebentar. Pertemuan yang abadi tanpa ada batas cuman di surga. Permasalahannya itu andaikan berpisah. Makanya Allah mengingatkan betul, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bapak Ibu, yang penting ayah ini berfungsilah sebagai ayah. Saya akan bocori lagi nih. Tidak apa-apa, lama dikit apa. Masih panjang. Masih panjang. Siapa yang mendengarkan tausiah, nanti ada kasih hadiah kurma gratis. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Masya Allah ya. Bermata berayun. Tak apa, mata lah dipejam lah apa-apa, tapi telinga masih mendengarkan boleh ya. Masya Allah. Banyak malaikat mendoakan. Ini majelis ilmu Bapak Ibu. Susah dapat kayak gini, jarang-jarang. Masya Allah ya. Bapak Ibu, kita lanjutkan karena ini berkaitan dengan Ibnu Abbas tadi, maka saya sampaikan di sini. Maka Masya Allah ya, ayah ibu, kita sebagai ayah itu di Al-Quran disebutkan ada 17 ayat dialog dengan anak. Porsi orang tua, ayah ini ada porsinya paling banyak, 13 ayat. Ibu 2 ayat, yang untuk umum 1. Saya ingin berpesan, ayat ini seakan-akan berpesan, wahai ayah, kamu itu kan dari pagi sampai sore sudah mencari nafkah. Kalau pulang ke rumah, mbok ya nasihati anakmu, nasihati istrimu, jangan bengong, jangan bisu, jangan habis dengan HP. Karena itulah nanti yang akan menolong kalian. Jangan ngomong anak itu. Ya, itu pesannya Allah. Ya, makanya sampai ayah itu punya porsi. Saya ingin lanjutkan. Allah abadikan nih fungsi ayah ini. Allah abadikan dalam surat Al-Imran 33. Ini menarik sekali. Kemarin saya buat tablik akbar terakhir ini di Masjid Nurul Huda ya, dekat Alamayang. Bapak Ibu, alhamdulillah Al-Fakir ini Bapak Ibu banyak yang mengundang seminar-seminar keluarga. Ini gratis. Biasanya kami itu seminar dalam satu hari itu 5 juta bayarnya Bapak Ibu. Saya diundang di sekolah-sekolah terkenal. Di Azuro itu tiap minggu saya di Azuro. Itu ada 9.000 mahasiswa sekolah itu murid. Itu kami diundang untuk memberikan parenting keluarga. Penting ini Bapak Ibu. Paling penting hidup tuh ini. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sesungguhnya Allah memilih orang-orang terbaik waktu itu. Ada Adam, ada Nuh, ada Ibrahim, ada Imran. Itulah orang terbaik di atas muka bumi saat itu. Yang ingin dipesankan Allah kepada kita, ayat ini kenapa ya diturunkan oleh Allah, ada hikmahnya. 1 Bapak Ibu, di situ rentetan nama-nama terbaik. 1 disebut Adam. Adam itu manusia terbaik Bapak Ibu. Manusia produknya Allah, ciptaan Allah, penduduk surga. Ya. Ya. Dan anak keturunan Adam tidak ada masuk neraka satupun. Bayangkan itu. Adam ke Nuh, ya. Makanya nabi dan rasul pertama kali Nuh, bukan Adam. Adam itu seorang nabi, bukan membawa risalah. Karena semenjak ada kesyirikan, kemusyrikan di zaman Nabi Nuh, maka Nuh diturunkan oleh Allah berdakwah 900 tahun, 950 tahun. Kemudian Allah menyebutkan yang kedua, Nuh. Kenapa Nuh disebutkan? Subhanallah, Nuh punya keistimewaan. Kemudian yang ketiga disebut Allah Ibrahim. Ibrahim disebut. Kenapa Ibrahim disebut? Karena Ibrahim adalah bapaknya para nabi. 18 ya, 18 nabi itu keturunan dari Rasul dari Ibrahim. Ibrahim melahirkan Ismail. Ismail punya saudara dari istri yang keduanya, Siti Sarah, namanya Ishak. Ishak melahirkan keturunan Bani Israel, Yakub, terus Ishak itu Yakub sampai ke Nabi Isa. 18. Maka disebut bapaknya para nabi. Ismail menurunkan Nabi SAW. Ya, yang luar biasa. Kita setiap hari pasti menyebut nama Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim sampai hari kiamat.
Kemudian perhatikan, jangan ada yang ngantuk. Jangan ada yang ngantuk, ini pesan penting. Kemudian Allah menyebut yang keempat, wa ala Imrona. Siapa Imron, Bapak Ibu? Tidak seorang nabi, tidak seorang rasul, tapi disejajarkan dengan nabi dan rasul. Ingin berpesan, kita siapapun, apapun latar belakang kita, apapun pendidikan kita, kita bisa menjadi seorang ayah yang hebat. Gitu loh. Ya, Imron ini dalam tafsir itu seorang pengembala kambing, Bapak Ibu. Dan satu-satunya dari surat sejumlah 114 surat, satu-satunya nama yang diawali keluarga cuman Imran, Al-Imran. Ada surat Al-Imran, surat yang ketiga. Artinya apa? Keluarga Imran. Istrinya namanya Hanna. Jadi mau saya tanya nanti, istri Imran siapa? Hanna. Yang nggak bisa menjawab, tinggal. Asbah. Dinikahkan lagi. Hanna. Masya Allah. Wa idza qala. Ya. Ayat berikutnya nanti, saya agak lupa sedikit. Kemudian Hanna, seorang ayah yang hebat, punya konon dalam tafsirnya Hanna ini seorang ibu rumah tangga yang biasa, Bapak Ibu. Idza qala imra'ata, ya, kemudian istrinya Imran ini berdoa, ya Allah, idza nadzartu laka ma fi batni muharram taqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, aku sedang hamil nih ya Allah. Apabila janinku yang ada di kandungan ini dari lahir jadi anak yang soleh, aku nadarkan untuk mengabdi Baitul Maqdis, untuk menunggu Baitul Maqdis di Al-Aqsa sana. Karena Imran ini ada di Irak, di mana, di Palestina. Jadi Palestina kenapa sekarang bergolak? Itu seluruh para nabi dulu di sana hidupnya, Bapak Ibu. Makanya kalau seumpamanya Palestina sekarang itu menang hebat, tanda kiamat sudah dekat. Nah, maka begitulah gejolaknya hari ini. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Masya Allah, Bapak Ibu, sepakat suami istri, ya, sudah berunding semenjak di janin saja udah berdoa, ya Allah, kalau lahir anakku ini betul-betul biar mengabdi kepadamu, jadi anak yang soleh, yang hebat. Jadi kita punya cita-cita itu, anak tuh begitu, didoktrin dulu untuk jadi anak yang soleh. Jangan nanti muna kalau lahir jadi presiden, ya, jadi pegawai, jadi dokter, jadi polisi. Orang polisi kayak seperti Sambo, ngapain jadi polisi saya Sambo? Ya, korup. Jadi pegawai kalau untuk korup ngapain? Aduh, malas. Baik, kita lanjutkan. Maka lahirlah seorang anak perempuan yang sangat luar biasa, dikasih nama Maryam. Jadi Maryam itu wanita paling suci di atas muka bumi ini. Bapaknya pengembala kambing, ibunya rumah tangga biasa. Untuk melahirkan seorang wanita yang hebat, dia tidak sembarangan, cari guru yang hebat. Bapak ibu orang hebat, nyekolahkan anak salah nanti Bapak ibu. Nyekolahkan kok, Masya Allah, sembarangan. Akhirnya apa? Bapak kecewa nanti. Baik, dididik. Jadi ada levelnya, Pak. 07 itu seperti orang raja. Dikasih sayang, dilembuti, nggak boleh kasar. Ya, nak, sayang. Salah pun nggak usah dikasarin. Karena memang tabiat anak itu seperti itu. Jadi kalau ada anak itu duduk manis, kalem, idiot namanya. Bukan anak. Anak itu ya rasa, lari-lari. Ya, seperti itu tabiat anak. 7-14 itu disebut dengan sijin, orang seperti di penjara. Betul-betul dijaga. Ya, siapa kawannya, kalau punya HP apa yang ditonton. Kemudian 14 sampai ke 21 itu seperti sahabat anak-anak SMA, sudah mulai dialog interaktif sama anak. 21 ke 28 wakilnya kita. Enak Bapak Ibu kalau kita bisa ngajar anak yang hebat, jadinya hebat. Itu berangkat dari orang tua. Baik, akhirnya dipanggillah 5 orang terhebat di waktu itu. Suruh pegang pena masing-masing. Siapa yang penanya dilemparkan hanyut, maka dia jadi gurunya Maryam. Masya Allah, Maryam ditaruh di Masjidil Aqsa, ada mi'rab, disitulah tinggalnya Maryam. Disitulah Maryam menuntut ilmu. Maryam, makanya kalau bisa itu rumah dekat masjid, ajak terus anak kita ke masjid, dekatkan dia ke masjid, ya. Jangan dekatkan ke mall, dekat ke masjid, jalan-jalan ke masjid, ya, nuntut ilmu. Jangan sering diajak jalan ke mall. Baik, terus lanjut.
Akhirnya Maryam ini guru yang terbaik untuk ngajari, namanya Zakaria. Nabi pula Bapak Ibu. Hebat enggak? Seorang pengembala kambing cari guru enggak bain-bain. Nabi. Saking hebatnya Maryam itu enggak dikasih makan sama ayah ibunya. Kenapa? Ternyata setiap Maryam membuka pintu dari tempat yang dia tinggali, itu sudah ada makanan dari surga, anggur dan kurma terbaik. Jangan usah khawatir. Kadang-kadang kita ini sampai lupa sholat, sampai lupa nggak ngaji, gara-gara demi anak. Anaknya yang dicari pun narkoba, nggak sholat, tapi kita sibuk sampai lupa. Ini kan, ini tuh Mbak, ini lihat ya. Akhirnya Masya Allah Subhanallah, sampai akhirnya Zakaria ini sampai tua nggak punya anak. Berdoa di tempatnya Maryam beribadah itu mustajab. Akhirnya Zakaria berdoa di situ, sampai akhirnya Zakaria juga dikasih anak, namanya Yahya, Nabi lagi. Maryam wanita yang suci, nggak mau pacaran dia Bapak Ibu, duduk di situ belajar. Akhirnya dia hamil, melahirkan seorang putra namanya Isa, Nabi Isa. Nabi Isa itu cucunya Imron yang pengembala kambing tadi. Ibunya itu Hana. Jadi bapak ibu itu punya peluang menjadi kakek-kakek ulama nanti. Walaupun bapak nggak ulama, ibu nggak jadi orang hebat, boleh jadi keturunan kita nanti jadi orang hebat. Amin. Penghafal Quran seluruhnya. Amin. Udah ngantuk? Belum? Saya udah ngantuk. Lanjut. Masya Allah Bapak Ibu. Karena itulah karena Bapak Ibu mohon maaf Bapak Ibu, kita jadi seorang ayah bukan hanya sekedar bikin rumah Pak ya, sekedar memberikan atribut fasilitas mobil yang paling terpenting. Kalau itu sekedar ayah mencari nafkah, orang Cina lebih hebat daripada kita Pak mencari nafkah, betul enggak? Tapi ada harapan dia masuk surga? Kecuali dia orang Islam yang beriman kepada Allah. Kita ini hidup bukan hanya di dunia, berkumpul dengan keluarga bukan di dunia. Kita menginginkan berkumpul semua keluarga di hebatnya lagi Bapak Ibu. Saya bocor ini lagi ayat, karena yang bocori Allah bukan saya. Surat At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatuhum biimanin ahad min dzurriyyatihim. Nih, ciri-ciri keluarga anak cucu masuk surga bersama beriman. Bukan ayahnya pejabat, bukan syaratnya. Akademisnya hebat. Enggak, siapapun beriman masuk surga. Nah, yang bertemu dengan kita nanti, dengan anak kita yang beriman. Jadi ada 4 keluarga. Ada yang di dunia bertemu, di surga ketemu. Ya, seperti siapa keluarga siapa ini? Keluarga Nabi Ibrahim. Ada yang ketemu di dunia, tidak temu di surga. Seperti keluarga Fir'aun, istrinya masuk surga, suaminya masuk neraka. Ada yang sama-sama masuk neraka, di dunia bertemu, di neraka bertemu. Abu Jahal, Abu Lahab, istrinya masuk neraka, suaminya masuk neraka. Ada yang istrinya masuk surga, suaminya. Ada yang istrinya masuk neraka, suaminya enggak. Kalau Fir'aun istrinya masuk surga, suaminya neraka. Ini sebaliknya, suaminya masuk surga, istrinya neraka. Seperti siapa? Nabi Lut. Ya, ada yang anaknya masuk neraka, istrinya masuk neraka, suami masuk surga. Nabi Nuh. Nabi Nuh tuh anaknya masuk neraka. Ada yang masuk neraka, istrinya masuk neraka. Bayangkan itu Bapak Ibu. Ya, itu Nabi. Tapi kita berharap bisa masuk surga sama-sama. Upayakan berdoa nanti di tempat yang paling terbaik, di depan Ka'bah. Nangislah, ya Allah, pertemukanlah aku dengan anak cucuku, semua keturunanku masuk surga. Yang hebatnya dalam ayat ini ketemu di surga. Di mana caranya Ustadz? Contoh, kata tafsir, kalau level ayah ibunya hebat keimanannya, anaknya level di bawah surganya, untuk mempertemukan anaknya sama cucunya dinaikkan ke atas. Kalau ternyata anaknya hafal Quran, anak yang soleh, hebat, bapaknya biasa-biasa saja, untuk menaikkan level anaknya, bapaknya yang dinaikkan ke level anaknya. Temu. Apa enggak kita punya mimpi sama yang seperti itu Bapak Ibu? Ayo kita bersama-sama bermimpi. Karena dunia ini sebentar, pertemuan sebentar. Ya, Masya Allah. Ya, saya aja ketemu sama ayah saya nggak lama, bayangkan.
nggak bisa bayangkan lagi, kan masih kecil sudah ditinggal. Rasulullah SAW yatim. Ya, begitu lahir Rasul sudah nggak menatap ayahnya. Kita Masya Allah, Alhamdulillah dibesarkan. Maka ayo kita bermimpi bersama-sama, doa bersama-sama, agar kita dipertemukan di dunia, bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dicontohkan oleh Abdullah ibnu Abbas, yang akan kita kunjungi. Dia anak yang soleh, berbakti, menorehkan sejarah peradaban dunia. Dia sampai dakwahnya tuh sampai ke Andalusia sana, Pak. Ya, masa tuanya di umur 70 tahun dia pulang meninggal dunia di Taif. Agar mengenang sejarah orang hebat ini, maka pemerintah Taif membangun masjid namanya Abdullah ibnu Abbas, perpustakaan Abdullah ibnu Abbas, yang insya Allah kita akan semuanya ketemu nanti. Baik Bapak Ibu, karena sang fakir juga sudah mulai haus, ya, sejenak istirahat, nanti akan kita lanjutkan lagi. Barakallahu fiik, jazakumullah khair, sambil menikmati keindahan, mana indah batu semua, ya. Dan yang merasa ngantuk silakan tidur. Dari saya cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.